Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya semua? Sehat? Hadir semua? Alhamdulillah sehat dan hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas memimpin doa ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada minggu sebelumnya kan kita mempelajari mengenai teks prosedur ya. Ya. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai teks cerpen. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya. Di sini teman-teman ada yang udah pernah baca cerpen? Coba sebutin judulnya, Ibu mau tahu dong. Wah, keren banget. Banyak banget ya di sini yang udah pernah baca cerpen, bagus banget nih. Ibu mau tanya lagi nih, cerpen itu apa sih? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Lia, silahkan dijawab. Oke, Mbak Lia, bagus dan betul banget tuh jawabannya Mbak Lia. Nih, kalau menurut Susanto dalam buku Tarigan, cerita pendek itu cerita yang panjangnya itu sekitar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut Sumarjo dan Saini mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau narasi yang fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Nah, tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta relatif pendek gitu. Nah, dari pendapat Susanto dan Sumarjo Saini ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif, yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat, tetapi padat ya, persis seperti apa yang dijawab Mbak Lia tadi. Wah, hebat banget nih Mbak Lia bisa tahu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks cerpen nih. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, bentuk tulisan yang singkat tentunya lebih pendek dari novel. Dan yang ketiga, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan yang keempat, penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, hanya mempunyai satu alur. Dan yang ketujuh, habis dibaca sekali duduk, soalnya pendek gitu ya. Yang kedelapan, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh si pembaca. Yang kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup, tidak seluruhnya. Jadi cuma beberapa saja, enggak seluruh seluruh hidupnya gitu, enggak. Yang kesepuluh, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca itu merasakan isi cerpen tersebut. Oke, yang selanjutnya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen nih. Wah, nah, yang pertama itu ada struktur teks cerita pendek gitu ya. Yang pertama ada tahapan abstrak, tahapan orientasi, ada komplikasi, tahapan evaluasi dan resolusi dan koda seperti itu ya. Dan yang kedua ada kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Yang pertama itu menggunakan penggambaran waktu lampau, yang kedua mencantumkan penyebutan tokoh dan nama, kata ganti, julukan dan sebutan. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menggambarkan latar. Yang keempat, memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, dan kepribadiannya. Yang kelima, memuat kata-kata yang merujuk pada peristiwa yang dialami pelaku. Nah, yang keenam, menunjukkan sudut pandang pengarang. Oke, yang selanjutnya. Nah, ada juga tuh majas atau gaya bahasa. Adalah cara seseorang yang menggunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Nah, ada nih beberapa majas. Yang pertama itu ada majas litotes. Nah, majas litotes itu apa sih? Majas litotes itu pengungkapannya bertujuan untuk merendahkan diri nih. Waduh, merendahkan diri. Itu seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti mampirlah ke gubuk kami. Nah, padahal rumahnya besar dan mewah gitu ya. Nah, yang kedua ada majas hiperbola. Pengungkapannya itu untuk melebih-lebihkan gitu.
melebih-lebihkan kenyataan gitu. Contohnya itu kayak kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Wah, padahal darahnya nggak sampai habis gitu. Dan yang ketiga ada majas personifikasi, yaitu pengumpamaan benda mati sebagai makhluk hidup. Nah, contohnya eh, hujan itu menari-nari di atas genting. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada majas simile, itu pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, terus bagaikan, umpama, ibarat, bagai, seperti itu ya. Contohnya itu kayak kau umpama air, aku bagai minyaknya. Terus bagaikan Kois dan Laila yang dimabuk cinta berkorban apa saja. Waduh. Lalu ada lagi nih selanjutnya karakter cerpen. Karakter cerpen itu sendiri juga ada hubungannya nih dengan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah ide pokok sebuah ceritanya yang diyakini itu dapat atau bisa dijadikan sebagai sumber cerita. Yang kedua ada latar atau setting nih. Itu latar atau setting itu apa sih? Latar atau setting itu adalah tempat, waktu, suasana yang terdalam dalam cerita itu. Nah, sebuah cerita itu harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadinya, dan suasananya itu seperti apa gitu loh ketika berlangsung. Yang ketiga ada alur atau plot. Nah, alur atau plot itu adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita itu sendiri. Nah, alur itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada alur maju nih. Alur maju itu apa sih? Alur maju itu adalah rangkaian peristiwa yang urutannya itu sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita itu bergerak ke depan terus gitu. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur itu adalah rangkaian peristiwa yang susunannya itu tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau ceritanya yang bergerak mundur gitu ya. Atau kata lainnya itu flashback gitulah ya. Yang ketiga alur campuran. Nah, alur campuran itu adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada perwatakan nih. Perwatakan itu apa sih? Perwatakan itu yang menggambarkan watak atau karakteristik seseorang. Karakter deh, bukan karakteristik, karakter seseorang tokoh itu. Nah, itu juga dapat dilihat dari segi, yaitu melalui segi dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Yang kelima ada tokoh. Nah, tokoh itu adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Nah, tokoh itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu apa sih? Tokoh utama pada cerita. Nah, bisa juga disebut dengan tokoh baiknya nih. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu tokoh penentang atau lawan dari tokoh utamanya itu, tokoh protagonis itu. Dan yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Jadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis gitu ya. Ini terakhir ada nilai atau amanat. Nah, itu adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya gitu. Nah, jadi ini ada contoh cerpen sederhana yang Ibu buat agar kalian itu lebih tahu ya seperti apa cerpen itu. Nah, seperti ini. Kalau ada yang mau foto ya silahkan foto ya. Ya, oke. Nah, ini untuk menguji kepahaman kalian, Ibu akan memberi latihan soal nih. Yang pertama baca ya, baca teks cerpen pada buku paket halaman 67 sampai 68. Kerjakan soal yang sudah ada di paket tersebut lalu dikumpulkan ke ketua kelas. Dan ketua kelas nanti mengumpulkan di meja Ibu sepulang sekolah ya. Oke. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa teks cerpen itu adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif ya, yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya yang relatif singkat tetapi padat gitu.
Nah, teks cerpen itu juga bertujuan untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, yang dimana teks cerpen itu memuat 6 unsur intrinsik, yaitu ada tema, latar, alur, perwatakan, tokoh, dan nama. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu berharap banget nih teman-teman semua selalu giat ya dalam belajar, karena nantinya itu ilmu yang kalian peroleh itu juga untuk diri kalian sendiri. Selain itu juga teman-teman bisa membuat orang tua kalian bangga, dan Ibu pun juga bangga loh. Oke, minggu depan kita akan mempelajari materi teks eksplanasi ya. Tolong dipersiapkan dengan baik. Nah, minggu depan kalau Ibu bertanya, biar banyak yang menanggapi ya, nggak cuma Mbak Lia saja. Gitu. Oke, baik, cukup pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon ketua kelas memimpin doa. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Jika ada salah kata atau kalimat, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.